Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nazilatul Mulisa dengan NIM 201811112014. Di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait lembar kerja mahasiswa 4 mata kuliah analisis real. Sebelumnya ada beberapa soal dan saya diminta memilih 2 soal saja untuk dikerjakan. Di sini saya akan mengerjakan soal nomor 1 dan nomor 3. Di mana soal nomor 1 di sini itu berbunyi, misalkan S1 yang memiliki himpunan di mana X merupakan elemen dari bilangan real, di mana nilai dari X ini itu lebih dari sama dengan 0. Kemudian tunjukkan secara lengkap bahwa S1 itu mempunyai batas bawah, tetapi tidak mempunyai batas atas. Kemudian tunjukkan pula bahwa infimum dari S1 itu sama dengan 0. Nah, kemudian kita jawab dengan pembahasan. Yang pertama diketahui S1 di sini tadi itu yaitu himpunan dari X merupakan anggota dari bilangan real, di mana nilai X di sini itu lebih dari sama dengan 0. Jadi nilai X di sini itu mulai dari 0 dan seterusnya. Nah, kemudian yang ditanyakan, tunjukkan bahwa S1 ini mempunyai batas bawah, yang pertama. Kemudian yang kedua, tunjukkan S1 tidak mempunyai batas atas. Kemudian yang ketiga, tunjukkan infimum dari S1 itu sama dengan 0. Infimum di sini itu sama seperti batas bawah. Nah, kemudian dijawab, untuk I1 akan ditunjukkan bahwa S1 itu mempunyai batas bawah. Nah, karena di sini sudah diketahui bahwa nilai dari X di sini itu lebih dari sama dengan 0, maka semua nilai Y yang mana Y ini itu merupakan anggota dari bilangan real dengan nilai Y itu kurang dari sama dengan 0, sehingga nilai Y itu mulai dari 0, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya itu merupakan batas bawah dari himpunan S1. Nah, sehingga terbukti bahwa S1 di sini itu mempunyai batas bawah. Kemudian I2 yang mana akan ditunjukkan bahwa S1 di sini itu tidak mempunyai batas atas. Nah, andaikan atau kita misalkan bahwa S1 itu mempunyai batas atas yang kita namai dengan U. Nah, di mana U ini itu sebagai batas atas dari S1 dengan nilai U di sini itu lebih dari sama dengan 0. Sehingga jika saya menulis atau membuat U plus 1, itu kan nilainya itu lebih dari U, karena U di sini itu lebih dari sama dengan 0. Sehingga kalau misal U-nya saya 1 ditambah 1, sehingga U di sini itu 2. Nah, sehingga U ditambah 1 di sini itu lebih besar dari U. Dan juga nilai U di sini itu lebih besar dari 0. Sehingga U di sini itu bukanlah batas atas dari himpunan S1. Nah, mengapa? Karena bukan batas atas, karena U plus 1 di sini itu nantinya akan berkembang lagi, sehingga nantinya U plus 1, U plus 2, U plus 3, sampai U plus N. Nah, kan tidak terhingga, sehingga S1 di sini itu terbukti tidak mempunyai batas atas, sehingga terbukti bahwa S1 itu tidak mempunyai batas atas. Kemudian I3 akan ditunjukkan infimum dari S1 itu sama dengan 0. Infimum atau batas bawah dari S1 di sini itu sama dengan 0. Nah, karena nilai X tadi di soal itu sudah diketahui bahwa nilai X itu lebih dari sama dengan 0, maka nilai 0 di sini itu adalah batas bawah dari S1. Sehingga jika kita misalkan kita memiliki V, di mana nilai V di sini itu lebih dari 0, maka jika saya membuat V per 2, maka nilai dari V per 2 di sini itu pastinya kurang dari V, karena V di sini itu lebih dari 0, sedangkan jika V per 2 maka akan kurang dari nilai V. Oleh karena itu, infimum dari S1 di sini itu sama dengan 0. Sehingga terbukti bahwa infimum dari nilai S1 itu sama dengan 0. Nah, sehingga maka dapat diambil kesimpulan bahwa dari I1, I2, dan I3 di atas itu terbukti benar semuanya.
Nah, selanjutnya untuk soal yang nomor 2 saya mengambil soal nomor 3. Nah, di mana di sini soalnya itu berbunyi, misalkan nilai dari S3 atau himpunan dari S3 di sini itu sama dengan 1/n, di mana nilai n ini itu merupakan anggota dari n besar. Nah, kemudian tunjukkan bahwa supremum S3 di sini itu sama dengan 1 dan infimum dari S3 di sini itu lebih dari sama dengan 0. Nah, hal ini tuh akan diikuti bahwa infimum dari S3 itu sama dengan 0 dengan menggunakan sifat Archimedes 2.5.2 atau 2.5.3 bagian B. Nah, kemudian kita lanjut kepada pembahasan. Di sini kita ketahui bahwa himpunan dari S3 di sini yaitu 1/n, di mana nilai n ini merupakan anggota dari n. Nah, kemudian ditanya, yang pertama, tunjukkan bahwa supremum dari S3 di sini itu sama dengan 1. Kemudian yang kedua, tunjukkan bahwa infimum dari S3 lebih dari sama dengan 0. Nah, kemudian kita jawab. Untuk pembuktian yang pertama akan ditunjukkan bahwa supremum dari S3 itu sama dengan 1 atau batas atas dari S3 itu sama dengan 1. Nah, karena nilai dari 1/n itu adalah kurang dari sama dengan 1 untuk semua nilai n yang mana n ini tuh anggota dari n, maka 1 di sini adalah batas atas dari S3. Karena 1 itu merupakan anggota dari S3, maka supremum S3 itu sama dengan 1. Sehingga terbukti bahwa supremum S3 itu sama dengan 1. Kemudian pembuktian yang kedua akan ditunjukkan bahwa infimum atau batas bawah dari S3 itu lebih dari sama dengan 0. Nah, karena 1/n tadi itu lebih dari 0, untuk setiap n anggota dari n, maka 0 di sini itu adalah batas bawah dari S3. Nah, kita misalkan kita memiliki V, yang mana V di sini itu sama dengan 1/m, yang mana nilai dari 1/m itu merupakan elemen atau anggota dari S3 untuk semua n yang beranggota dari n. Maka ada X aksen di sini yaitu yang bernilai 1/2m, di mana 1/2m itu merupakan elemen dari S. Sedemikian sehingga 0 di sini itu kurang dari 1/2m. Nah, namun 1/2m ini tuh juga kurang dari 1/m. Oleh karena itu, 0 adalah infimum dari S3 atau batas bawah dari S3. Sehingga infimum dari S3 itu sama dengan 0. Sehingga terbukti benar bahwa infimum dari S3 itu lebih dari sama dengan 0. Nah, melihat dari pembuktian I1 dan I2, maka dapat kita simpulkan bahwa pembuktian I1 dan I2 itu terbukti benar. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.